Halo, Pisces. Ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bikin Merinding, Dinamika dan Perjalanan dan Pasang Surut Perjalanan Hidupmu Kini. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Pisces, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Devil. Kartu kedua. Di sini ada Ace of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Queen of Swords. Kartu keempat. Di sini ada The Sun. Kartu kelima, di sini kita punya Nine of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Five of Cups. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Two of Cups. Oke. Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bikin merinding, dinamika, dan pasang surut perjalanan hidupmu kini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, di sini tergambar mulai ada saling memahami, mulai ada satu pemahaman, satu ide, dan satu gagasan. Dengan kata lain, mulai ada kekompakan, mulai ada kepercayaan, mulai ada rasa kepercayaan kembali yang tumbuh dari orang-orang dan lingkungan sekitarmu terhadap dirimu saat ini. Mungkin sebelumnya kamu sempat mengalami yang namanya pengabaian. Kamu sempat disalahpahami. Kamu sempat tidak mendapat support dan dukungan karena tidak ada rasa percaya terhadap dirimu pada saat itu. Nah, tetapi saat ini kamu mulai mampu membalikan keadaan, mulai ada rasa kesepahaman, mulai ada saling memahami, mulai ada saling mempermudah antara kamu, lingkungan, dan orang-orang sekitarmu. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, mungkin saat ini kamu telah mampu menjadi seseorang yang benar-benar bisa memperlakukan orang lain dengan sangat baik, dengan cara komunikasi yang baik, dengan cara attitude, tingkah laku yang baik, serta dengan cara menunjukkan bahwa kamu memiliki ide, gagasan yang sangat baik, serta mampu kamu tunjukkan hasil dan contoh-contoh yang baik yang telah kamu hasilkan dari setiap karya-karyamu, baik itu di pekerjaan, baik itu di bisnis dan usaha, ataupun baik itu perubahan-perubahan yang baik di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, sehingga kamu mampu menunjukkan dan memberi contoh bahwa kamu juga bisa menjadi seseorang yang baik. Nah, dengan begitu muncullah kembali kepercayaan publik, muncullah kembali rasa percaya. Dari situlah bisa kamu dapatkan kemudahan, bisa kamu dapatkan peluang dan kesempatan dari orang-orang dan dari lingkungan yang mungkin saat ini telah mempercayaimu kembali. Sehingga terjadilah kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu lagi. Nah, kenapa pada saat itu kamu sempat diabaikan? Kamu sempat disalahpahami? Mungkin pada saat itu, di saat kamu jaya, di saat kamu berada di atas, kamu lupa bahwa memperlakukan orang dengan sangat baik adalah hal yang terpenting.
bahwa menjaga rasa percaya, menjaga rasa persaudaraan dan persahabatan di tengah-tengah lingkungan manapun yang kamu berada pada saat itu adalah hal yang nomor satu, adalah hal prioritas. Membuat kamu lupa sehingga kamu abai akan hal-hal tersebut dan kamu mulai memperlakukan orang dengan tidak baik. Ada attitude yang mungkin bisa dikatakan angkuh dan sombong, ada cara komunikasi yang tidak positif, yang tidak santun, ya, sehingga kamu benar-benar mengalami keterpurukan, benar-benar mengalami berbagai macam kegagalan karena kamu tidak lagi disupport, karena kamu tidak lagi dipercaya, karena tidak ada lingkungan dan orang-orang sekitar yang ingin mempercayaimu, yang ingin mempermudah urusanmu, sehingga kamu banyak mengalami kegagalan. Nah, dari situlah kamu mulai berpikir keras, kamu mulai menata dan memperbaiki dirimu secara keseluruhan dengan sangat baik. Maka saat ini kamu mulai mampu mendapatkan kepercayaan kembali, mendapatkan lingkungan dan orang-orang yang mungkin bisa dikatakan sehat, positif saat ini untuk kehidupanmu, karena kamu telah menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, makanya akan segera terjadi kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Nah, mungkin inilah salah satu dinamika dan pasang surut perjalanan hidupmu yang menyadarkanmu, yang membuat kamu faham, yang membuat kamu mengerti bahwa kita harus selalu berperilaku baik, kita harus selalu memperlakukan orang lain dengan baik, dan selalulah menjaga ataupun melakukan komunikasi-komunikasi yang baik, yang positif dan santun. Nah, inilah hal yang membuat kamu begitu terkejut, begitu merinding, ya. Seolah-olah kamu tidak percaya bahwa kamu telah disadarkan dan didewasakan oleh keadaan dan situasi yang terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Devil. Nah, kamu saat ini benar-benar jauh dari energi negatif. Kamu benar-benar jauh dari hal-hal buruk yang mungkin selama ini ada di sekitarmu ataupun banyak di sekitarmu. Kenapa kamu benar-benar jauh dari energi negatif ini? Karena saat ini kamu selalu berprasangka baik, berpikiran positif, ya, berperilaku baik, serta kamu selalu lakukan kebaikan-kebaikan, selalu lakukan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga di saat ada energi negatif, di saat ada perbuatan yang tidak baik yang akan masuk ke dalam kehidupanmu, dan di saat itulah kamu akan mampu tepiskan, akan mampu abaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang anggun, sehingga energi negatif itu tidak akan masuk ke dalam kehidupanmu. Karena kamu setelah pernah merasakan kehidupanmu hancur, kehidupanmu berantakan, mengalami kemunduran karena banyak energi negatif, karena banyak hal-hal buruk yang ada di sekitarmu pada saat itu. Karena ya perilaku buruk, karena komunikasi yang buruk yang kamu lakukan. Makanya saat ini kamu tidak ingin itu terjadi lagi, dan kamu saat ini benar-benar jauh dari the devil, benar-benar jauh dari energi negatif. Karena kamu telah menjadi seseorang yang jauh lebih baik, jauh lebih positif, jauh lebih berguna dan bermanfaat bagi orang-orang sekitarmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, inilah dampak dari rasa percaya, dari rasa persaudaraan dan persahabatan, dari rasa support dan dukungan yang kamu dapatkan kembali dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Di sini menggambarkan ada kesempatan baru, ada tugas-tugas baru, ada pekerjaan-pekerjaan baru. Banyak berbagai macam peluang dan kesempatan muncul ya dari arah yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Nah, ini berkat apa? Ini berkat kamu mampu memperbaiki dirimu. Berkat kamu mampu menata apa yang kurang baik, apa yang tidak baik selama ini yang ada pada dirimu. Kamu tata sedemikian rupa menjadi lebih baik, sehingga
Saat itulah kamu banyak dapat support, dapat dukungan, dapat kemudahan, dan dapat kepercayaan kembali dari lingkungan dan orang-orang sekitar. Makanya dari situ muncul peluang, muncul kesempatan dalam bentuk tugas yang baru, dalam bentuk pekerjaan baru, dalam bentuk bisnis dan usaha yang mungkin sangat baik, yang sangat menjanjikan, yang dipercayakan, yang ditawarkan kepada dirimu. Dan tentunya berimbas kepada penghasilan, berimbas kepada perekonomian yang menjadi kembali kokoh, yang menjadi kembali mapan, yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, ini menggambarkan kamu sangat jauh dari pemikiran-pemikiran yang sempit saat ini. Saat ini kamu benar-benar memiliki pandangan yang sangat jauh ke depan. Benar-benar memiliki pola pikir yang begitu terbuka. Pola pikir yang begitu berkembang. Nah, jadi ini juga mungkin salah satu manfaat, ya. Salah satu kamu mengalami proses dari berbagai macam pasang surut kehidupanmu. Di saat kamu di atas, kamu seperti ini. Di saat kamu jatuh, kamu seperti ini. Nah, di saat kamu kembali di atas, di saat itulah kamu menjadi semakin matang, menjadi semakin dewasa, dan pola pikirmu, cara pandangmu saat ini benar-benar berbeda, benar-benar terbuka, benar-benar luas, dan kamu benar-benar jauh dari prasangka buruk, dari pemikiran-pemikiran negatif. Makanya di kartu ini tampak, ya, kebijaksanaan, kedewasaan, ya. Kamu mulai mampu berpikir dan memutuskan, mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu dengan logika, dengan sangat logis. Nah, jadi kamu benar-benar bisa berpikir secara matang, memutuskan secara tepat, dan menyelesaikan setiap permasalahan, setiap pekerjaan dengan sangat baik dan dengan sangat maksimal. Nah, inilah berkah dari dinamika dan pasang surut kehidupanmu menjadi kamu semakin dewasa, semakin bijaksana, dan semakin matang di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Sun. Nah, ini menggambarkan kesuksesan, keberhasilan. Oke, di mana kepercayaanmu, di mana keyakinanmu untuk menata diri, untuk memperbaiki diri, ya, untuk merehabilitasi, ya, perbuatan buruk menjadi perbuatan baik, attitude yang buruk menjadi attitude yang baik, serta komunikasi yang tidak santun menjadi komunikasi yang baik, jujur, lugas, serta positif. Nah, di saat itulah kamu mulai banyak dapatkan kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu. Kamu banyak dapat support dan dukungan. Mulai berdatangan peluang dan kesempatan. Nah, dari situlah akan menjadikan kehidupanmu sukses. Menjadikan kehidupanmu begitu berhasil. Dan finansialmu kembali menjadi mapan dan kokoh. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, ini menggambarkan keberkahan. Oke, keberkahan dalam bentuk hal yang tidak terduga, hal-hal yang tidak pernah kamu sangka dan tidak pernah kamu duga sebelumnya akan datang ke dalam kehidupanmu. Nah, inilah mungkin bentuk peluang, bentuk kesempatan, bentuk kemudahan dari arah yang tidak pernah kamu sangka-sangka selama ini. Nah, ini berkat kamu benar-benar mampu menumbuhkan kembali kepercayaan publik, menumbuhkan kembali rasa nyaman, rasa persahabatan, dan rasa persaudaraan dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berkomunikasi, dimanapun kamu bekerja, dan dimanapun kamu bersosialisasi. Nah, jadi inilah manfaat dari perbuatan baik, dari attitude yang baik, dari sikap-sikap yang baik yang kamu lakukan saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, ini fase di mana kamu telah menjadi seseorang yang benar-benar matang. Menjadi seseorang yang benar-benar berbeda, benar-benar terbaik dari sebelumnya. Di saat kamu dihadapkan dengan kekalahan,
dengan kesedihan, dengan kegagalan, dengan pengabaian, dengan rasa tidak percaya dari orang-orang dan lingkungan sekitar. Nah, dari situlah kamu dapatkan harapan yang baik, ada kesempatan yang baik karena kamu berani memperbaiki diri. Karena kamu berani mengakui kesalahanmu. Karena kamu berani memaafkan situasi, memaafkan dirimu sendiri, dan memaafkan orang-orang dan lingkungan yang mungkin sempat membuatmu terluka, sempat membuatmu kecewa karena pengabaian, karena cemoohan. Nah, di saat itulah, di saat kamu memaafkan mereka semua, dan di saat itulah muncul jalan terang di dalam kehidupanmu, muncul berbagai macam kesempatan, peluang, kemudahan-kemudahan karena kamu telah mampu berani memperbaiki dirimu. Karena kamu telah berani mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahanmu selama ini. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Pisces sahabatku. Dan semoga temanku Pisces ya benar-benar akan menjadi seorang yang benar-benar dewasa, seseorang yang benar-benar bisa menjadi versi terbaik karena kamu diajarkan, karena kamu ditempah dari dinamika dan pasang surut perjalanan hidupmu selama ini. Sehingga saat ini tidak akan menjadikan kamu terlena, tidak akan membuat kamu abai dan gagal lagi dengan sikap yang tidak baik, dengan perbuatan yang tidak baik. Jadi teruslah menjadi yang terbaik ke depannya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.